apa penjelasannya lebih detail itu ada di slide TDM untuk aminoglikosida ya, tapi enggak apa-apa. Untuk TDM siklosporin ya, jadi sebelum kita apa namanya sampaikan untuk tata cara perhitungannya, akan kita sampaikan dulu terkait dengan beberapa hal terkait parameter farmakokinetik dan juga target capaian untuk konsentrasi siklosporin di dalam darah ya. Ya, mungkin adik-adik juga sudah tahu apa fungsi atau indikasi penggunaan dari siklosporin. Kira-kira ada yang tahu untuk penggunaannya untuk apa? Baik ya, Irfan, setelah apa? Oke, ada yang bocor ini. Baik ya, untuk apa? Untuk parameter farmakokinetik atau beberapa parameter yang mungkin berguna di dalam tata cara perhitungannya ya. Ada bioavailability, ada soft factor, ada volume distribusi, dan nanti clearance dan juga T setengah eliminasi. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita sampaikan dulu bahwa untuk therapeutic ring ya dari siklosporin, kita tahu siklosporin ini merupakan senyawa imunosupresan ya yang biasa digunakan di kasus-kasus terutamanya adalah pada saat transplantasi organ ya. Jenis-jenis transplantasi organ juga mungkin ada beberapa macam, misalnya organ ginjal, organ hepar, ya ada juga mungkin organ yang lain, jantung, paru mungkin ya. Nah, kemudian kita akan ada dua target utama yang kita kenal dengan istilah C0 dan juga C2. Nah, apa yang dimaksud dengan C0 dan apa yang dimaksud dengan C2? Ya. C0 ini sebetulnya merupakan kadar obat ya yang diperoleh pada saat sampling sebelum pemberian dosis pada pasien ya, dan kadarnya ditarget biasanya di sekitar 100 sampai 500 mikrogram. Kemudian eh, untuk C2 itu merupakan sampling ya yang diperoleh 2 jam ya. Jadi samplingnya dilakukan 2 jam setelah pemberian obat siklosporin. Ya, dan jelas untuk sampling ya, waktu sampling itu mesti harus dilakukan ketika obat sudah mencapai kondisi steady state. Jadi untuk waktu sampling itu tidak mungkin dilakukan pada saat pertama kali minum obat ya. Jadi mesti tergantung kepada T setengah eliminasinya, dan kita tahu untuk bisa mencapai steady state ya, maka setidaknya adalah atau minimal 5 kali T setengah eliminasi. Nah, yang ditargetkan untuk C2 adalah 600 sampai 1700 mikrogram per liter. Kemudian dari referensi yang ada, untuk nilai F-nya adalah 0,3 ya, jadi agak sedikit ya, jadi di bawah 50% itu siklosporin diabsorpsi oleh atau mengalami proses absorpsi. Nah, kemudian untuk soft faktornya sendiri dia sama dengan 1. Kemudian volume of distribusinya ya berkisar antara 3 sampai 5.
Kemudian clearnya adalah 5 sampai 10 mili per kilogram per menit. Sementara half life time atau tes setengah eliminasinya adalah eh, di min atau rata-ratanya 8,4 dan ringnya 5 sampai 18 jam. Nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung saja ya, jangan lewat chat, langsung juga tidak perlu tunjuk jari, langsung bicara aja. Tapi jangan lupa karena Anda mute ya, kadang-kadang sudah ngomong tapi lupa belum di-unmute. Nah, sehingga nanti bisa tolong untuk apa namanya, bisa apa namanya, diperhatikan begitu ya. Oke, kita lanjut untuk eh, penjelasan terkait beberapa. Ya, untuk nilai bioavailability-nya, ya, tentu ini adalah untuk siklosporin yang diberikan secara oral, ya. Nah, bioavailability untuk sediaan kapsul itu sama dengan atau ekuivalen dengan sediaan oral solution. Kemudian pada ini ya, perbedaan usia kalau pada pediatrik atau anak-anak berusia 1 sampai 10 tahun nilai F-nya di kisaran 43%, sementara untuk dewasa itu di kisaran 30%. Jadi dewasa nilai bioavailability-nya lebih rendah. Ya. Kemudian untuk volume distribusi ya, di sini dijelaskan bahwa siklosporin eh, didistribusi ya secara luas di dalam tubuh, baik ke dalam jaringan ataupun ke dalam cairan yang ada di dalam tubuh kita, ya, bahkan termasuk di dalam organ liver, pankreas, dan juga paru tadi ya. Nah, bahkan ini bisa juga sampai melintasi plasenta dan juga air susu. Nah, sehingga ini penggunaan obat ini harus berhati-hati pada kondisi untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian untuk nilai volume distribusi tadi ya berkisar antara 3 sampai 5, tapi diingat satuannya adalah liter per kilogram berat badan. Nah, volume distribusi ini ya, besarnya volume distribusi ini merupakan eh, ya efek yang cukup signifikan karena adanya ini ya ikatan obat dengan apa namanya elemen-elemen yang ada di dalam darah ya. Nah, kemudian ini dari apa namanya protein bindingnya juga cukup tinggi yaitu 90 sampai 98%. Ya, kemudian untuk clearance-nya ya, besarannya clearance ini sangat utamanya ya. Siklosporin ini eliminasinya utamanya adalah melalui metabolisme, proses metabolisme di hepar, ya, dan didukung oleh sitokrom 3A4 ya. Kemudian untuk pemberian oral dia akan lebih tinggi nilai clearnya yaitu di kisaran 7 sampai 8 mili per kilogram per menit ya, sedangkan untuk intravenusnya itu di kisaran 5 sampai 7 mili per kilogram per menit ya. Sedangkan pada pediatrik dia juga memiliki nilai clear yang lebih tinggi dibandingkan pada pasien dewasa yaitu 10 sampai 15 mili per kilogram per menit. Kemudian untuk pasien yang mengalami gagal ginjal ya, ini tentu terjadi penurunan ya di kisaran 3 mili per kilogram per menit. Ya, karena bisa dipahami
ya, mengapa terjadi penurunan clearance karena di sini proses eliminasinya utamanya adalah melalui proses metabolisme di hepar. Kemudian tes setengah eliminasinya, ya, secara umum atau min-nya adalah 8,4 jam dan ringnya di 5 sampai 18. Nah, tetapi ingat tadi karena eliminasinya utamanya adalah melalui hepar, ya, melalui proses metabolisme, maka di sini pada pasien yang mengalami gagal ginjal, gagal liver atau seperti kemarin, ya, ada gangguan fungsi liver, maka di sini akan terjadi peningkatan nilai T setengah eliminasi, ya, berarti menjadi lebih panjang, yaitu menjadi 20 jam. Ya, sementara pada anak-anak itu karena memiliki tingkat kecepatan metabolisme yang lebih tinggi, maka di sini hanya berkisar antara 6 jam. Ya, kemudian indikasi atau terapeutik ring, ya, ini siklosporin itu akan menghambat produksi dan juga pelepasan interleukin 2. Ya, kemudian dengan adanya penghambatan interleukin 2 ini akan menghambat, ya, aktivasi limfosit T dalam kondisi istirahat, ya. Nah, sehingga ini menyebabkan tadi, ya, bisa sebagai imunosupresan. Nah, indikasinya bisa berbagai transplantasi, ya, bisa ini untuk sumsum tulang, kemudian berbagai organ dan juga kondisi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin ada hubungannya dengan imunitas seseorang, ya, misalnya rheumatoid arthritis, bisa juga nephrotic syndrome, ya, kemudian aplastik anemia, psoriasis, atopic eczema dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, untuk kadar, ya, kadar yang digunakan ini eh, tergantung pada berbagai kondisi pasien, ya. Dan ini mestinya untuk dosis yang diperlukan juga harus berdasarkan keputusan dari dokter yang menangani atau dokter yang bertanggung jawab. Kemudian untuk C yang digunakan di sini menggunakan, nah, seperti kita sampaikan kemarin, ya, ada berbagai C untuk obat pada proses TDM. Di sini digunakan monoklonal fluoresen polarisasi imunoassay, ya. Nah, kemudian untuk dosis yang direkomendasikan atau predose siklosporin concentration, berarti di sini konsentrasi siklosporin sebelum pemberian dosis pada saat dilakukan TDM, ya, mestinya pada pasien. Nah, ini ada berbagai target konsentrasi level pada kondisi ini transplantasi jam tulang ini berbeda antara pediatrik dan juga dewasa. Ya, tentunya karena pediatrik ini memerlukan dosis yang lebih kecil, yaitu antara 100 sampai 250, sedangkan pada dewasa di kisaran 250 sampai 2500. Kemudian untuk transplantasi ginjal ini juga berbeda, pada pediatrik dibedakan untuk lama transplantasi sudah belum mencapai 3 bulan dan setelah mencapai 3 bulan. Ya, kalau sebelum mencapai 3 bulan di kisaran 300 sampai 400, sementara setelah 3 bulan, ya, ini tentu diperlukan dosis yang lebih rendah. Kemudian pada dewasa ini ada 2 pertimbangan, ya. Pertama di sini resiko rejeksinya dan juga lama waktu proses transplantasinya yang dikelompokkan menjadi 0 sampai 6, 7 sampai 12 dan lebih dari 12 bulan, ya.
Kemudian di sini dibedakan menjadi risiko rendah, sedang, dan risiko tinggi. Nah, tentu kalau yang rendah ya dia juga kadarnya targetnya lebih rendah dan semakin tinggi risikonya juga kadarnya semakin tinggi. Nah, sedangkan di sini ya sudah berjalan lebih dari 12 bulan atau 1 tahun juga kadarnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan kalau di awal-awal proses transplantasi. Ya, karena di sini berarti eh, seseorang yang mungkin sama-sama resiko rendah, tetapi kalau sudah berjalan lebih dari 1 tahun, ya artinya tubuh sudah lebih bagus atau lebih bisa beradaptasi. Kemudian jika kondisi transplantasi liver ini untuk pediatrik dibedakan juga menjadi dua, kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Sedangkan pada dewasa tidak ya, hanya 200, seringnya sampai dengan 500. Nah, kemudian untuk transplantasi yang lain, misalnya jantung, paru, nah, ini pediatrik pun juga tidak dibedakan ya. Kemudian juga ginjal pada dewasa maksudnya itu juga tidak dibedakan. Ya hanya ringnya saja mungkin tergantung ya pada masing-masing pasien yaitu 300 sampai 500. Kemudian berbagai eh, kondisi penyakit yang lain ini juga tidak ada perbedaan ya kalau untuk penyakit. Kemudian untuk transplantasi mungkin juga sangat tergantung kepada tadi ya apa namanya adaptasi tubuh dan peluang terjadinya rejeksi oleh tubuh kita ya atau resiko rejeksinya seperti apa. Nah, kemudian untuk C2 level ya atau konsentrasi yang diambil setelah 2 jam setelah pemberian obat. Nah, ini juga berbeda-beda targetnya ya. Untuk transplantasi ginjal ya, ini bahkan dikelompokkan menjadi berbagai kelompok mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya sampai dengan lebih dari 12 bulan. Dan kadarnya juga bermacam-macam mulai dari 1.700 sampai dengan yang terendah adalah 700 sampai dengan 800. Kemudian untuk liver transplantasi dikelompokkan menjadi 3 bagian, 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6, dan lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk C2-nya itu antara 1.000, kemudian yang terendah adalah 600. Kemudian untuk sediaan, ya sediaan apa namanya siklosporin, ya di sini untuk yang injeksi ini nama dagangnya itu Sandimun ya. Kemudian yang untuk oral ini Neural ya. Kemudian untuk IV dose ya ini juga harus di-adjust ya atau disesuaikan berdasarkan respon kliniknya ya. Sehingga tadi juga mungkin berdasarkan konsentrasi obat pre tadi ya, pre samplingnya yang sebelum sebelum dilakukan TDM tadi atau sebelum diberikan obat. Kemudian juga bagaimana tingkat toleransi atau tolerability dari pasien. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, karena siklosporin ini bisa saja menimbulkan ya pada orang-orang tertentu ya, tetapi ada resiko terjadinya anafilaksis ya apabila diberikan IV injection. Ya. Nah, sehingga ini harus berhati-hati dan harus memperhatikan bagaimana toleransi apa namanya pasien ya apabila pasien itu tidak bisa diberikan secara oral gitu. Kemudian dosis yang digunakan ini juga bermacam-macam.
Ya, ini juga sangat tergantung pada kondisi pasiennya, apakah pada kategori apa namanya transplantasi, kemudian ataupun karena penyakit-penyakit yang lain. Kemudian untuk mencegah atau profilaksis ya pada transplantasi jantung, liver, renal, nah ini bisa dikombinasikan juga dengan penggunaan kortikosteroid. Kemudian untuk dosisnya, untuk eh, penggunaan tadi yang sudah berkisar 6 bulan atau mungkin lebih ya di sini merefer kepada dosis dewasa tadi. Kemudian untuk apa namanya penyakit-penyakit yang lain ya, ini ada graft, ada host disease ya. Nah, ini juga berbeda apakah mau diberikan secara intravena atau per oral. Jika intravena ini dosisnya lebih kecil tentunya ya, yaitu hanya 1,5 miligram per kilogram dan itu pun terbagi dalam 2 dosis. Sementara untuk PO 6,25 miligram sama terbagi dalam 2 dosis juga. Kemudian untuk nephrotic syndrome ya, ini untuk dia tidak diberikan secara IV injection dan hanya diberikan secara per oral. Ya, kemudian untuk apa namanya eh, ya eh, usianya di 1 sampai 18 tahun itu dengan dosis 3 miligram per kilo. Kemudian untuk maintenance dosisnya itu direduksi atau lebih rendah dibandingkan dengan efektif dose ya tergantung dari tadi siklosporin concentration di dalam darah dan kemudian mungkin perlu dipertimbangkan kondisi lain misalnya ada kondisi proteinuria ataupun renal function. Dan di sini ada psoriasis ya. Kalau psoriasis ini dosisnya 2,5 miligram per kilogram dan terbagi dua. Ya, kemudian mungkin dosisnya bisa ditingkatkan ya, menjadi 0,5 miligram per kilogram eh, per day ya. Jika responnya tidak membaik begitu maka bisa eh, dilakukan sampai dengan 4 minggu ya atau setelah 4 minggu. Tapi di ini maksimum ya peningkatan dosisnya adalah di 4 miligram per kilo per day. Dan untuk rheumatoid arthritis ya ini juga ada berbeda tata caranya walaupun dosis awalnya sama di 2,5 miligram ya terbagi dua kemudian bisa ditingkatkan perlahan-lahan ya eh, setengah sampai dengan 0,75 per kilogram per day. Kemudian nanti eh, ya setelah 8 minggu untuk berguna. Nah, kemudian pada dosis dewasa ya kalau tadi pada pediatrik ini untuk dewasa ya untuk kardiak, liver, renal ini juga bisa dikombinasi juga dengan kortikosteroid ya bisa diberikan juga IV ataupun PO ya. Kemudian untuk IV sendiri dosis awalnya di 5 sampai 6 miligram, kemudian bisa juga eh, diberikan ya 4 sampai 12 jam sebelum proses pembedahan atau proses transplantasi, kemudian dikontinue untuk apa inisial dosisnya ya setelah post operasi sampai dengan pasien bisa toleransi atau memungkinkan untuk diberikan secara oral. Ya, kemudian ada alternatif lain 1 miligram per kilo per hari preoperasional, kemudian meningkat ya sampai dengan setiap 24 jam ditingkatkan sampai apa? Ditingkatkan
per 1 miligram ya. Kemudian sampai dengan dosisnya bisa mencapai 4 miligram per kilo per hari. Ya, demikian juga untuk yang PO juga bisa diikuti aturan yang ada. Kemudian untuk elang transplantasi, ya, nah ini untuk pencegahannya bisa diberikan oral ataupun PO juga, ya. Kalau yang IV ini diberikan dengan metode infusi kontinu selama 24 jam, sedangkan PO 5 miligram dalam dosis terbagi dua. Kemudian untuk berbagai penyakit yang lain, ya, kalau ini graft versus host disease, ini bisa juga diberikan IV atau PO, tetapi untuk kondisi penyakit-penyakit yang lain, aplastik anemia, psoriasis, dan rheumatoid arthritis ini tidak bisa diberikan atau tidak boleh diberikan secara intravena ya. Jadi hanya bisa diberikan secara PO. Ya, ini mengingat kondisi pasien tentunya. Kemudian ada kondisi-kondisi khusus ya seperti yang kita berikan di materi sebelumnya bahwa seseorang yang mengalami gangguan baik itu fungsi renal ataupun fungsi hepar ya karena kita tahu dua organ ini adalah merupakan organ utama ya yang satu sebagai organ pengekskresi renal dan hepar sebagai organ pemetabolisme atau untuk proses eliminasi melalui proses metabolisme. Kemudian ya pada kondisi misalnya transplantasi jantung, liver atau renal ya ini kalau sampai muncul ini ya nephrotoxicity atau toksisitas pada ginjal maka dosisnya perlu diturunkan ya. Kemudian kalau pada kondisi psoriasis dosisnya juga bisa diturunkan sampai dengan 25 atau 50% ya. Dicek nanti dilihat apakah terjadi peningkatan serum kreatinin mungkin ya ataupun misalnya sampai dengan 25% atau lebih ya. Kemudian kalau memang dirasa itu berbahaya ya ini dicek dari serum kreatininnya maka bisa. Nah ini ya kalau serum kreatininnya kok tidak kembali ke normal ya setelah 2 dosis di penurunan dosis ya maka di sini harus dihentikan. Kemudian rheumatoid arthritis juga ya kurang lebih hampir sama. Ya misalnya ada peningkatan serum kreatinin ya dan mungkin juga kondisi-kondisi yang cukup membahayakan. Nah, kemudian untuk hepatic impairment atau gangguan fungsi hepar ya di sini juga disarankan untuk menggunakan dosis yang lebih rendah ya. Kemudian untuk bentuk sediaannya bisa yang bentuk mikroemulsi untuk maintenance kadar obat di dalam darah ya yang sesuai dengan targetnya. Kemudian ya ini ya ternyata penggunaan siklosporin ini jika digunakan bersamaan dengan golongan obat-obat yang lain itu juga berpeluang untuk terjadinya interaksi obat ya baik interaksi obat dengan obat ataupun interaksi obat dengan bahan-bahan herbal ya jadi eh, obat herbal ya. Kemudian contohnya ya ada di sini ada kalsium channel blocker, ada kelompok antibiotik, ada HIV protease inhibitor, ada juga imunosupresan yang lain. Nah, efek yang atau akibat dari terjadinya interaksi obat dengan penggunaan bersamaan dengan bahan-bahan atau obat-obat yang lain ataupun obat herbal, ini ada dua peluang ya. Yang pertama bisa terjadi inhibisi,
bisa juga terjadi induksi enzim sitokrom P450. Nah, kalau terjadi inhibisi sitokrom P450, artinya kerja enzim menjadi turun, ya, proses metabolisme terhambat, ya, makanya akan meningkatkan kadar siklosporin yang aktif yang ada di dalam darah. Ya, di sini misalnya dengan kalsium channel blocker, dengan dithiazem atau verapamil, ya, kemudian penggunaan bersama dengan antibiotik ini bisa dua macam, ya, tergantung antibiotiknya apa yang digunakan. Kalau digunakan misalnya clarithromycin, erythromycin, atau metronidazole, ini efeknya adalah meningkatkan konsentrasi siklosporin karena hambatan sitokrom P450. Tetapi ketika digunakan bersamaan dengan rifampicin atau imipenem, ya, ini justru akan menginduksi sitokrom P450 sehingga justru akan mereduksi kadar siklosporin. Ya, Anda di Varex 2 atau 1, saya lupa, sudah belajar tentang inhibisi dan induksi enzim, ya, pada proses metabolisme obat yang mana bisa mempengaruhi durasi dan onsetnya, ya. Ya, utamanya adalah durasinya, ya, karena mungkin prosesnya ini di proses metabolisme tentu biasanya berlangsung setelah obat mengalami proses absorpsi, sehingga di farmakokinetikanya di proses eliminasi atau proses metabolismenya. Ya, kemudian untuk antifungi ini juga kalau yang di sini, ya, itu ada grisofulvin dan lain-lain, ini juga terjadi induksi sitokrom P450 dan glukoprotein sehingga terjadi penurunan kadar siklosporin. Tapi nanti di slide berikutnya untuk kelompok antifungi yang lain itu ternyata efeknya adalah seperti yang ada di sini, yaitu penghambatan sitokrom P450 sehingga eh, terjadi peningkatan siklosporin konsentrasi. Ya, sebagian juga dengan antikonvulsan seperti penitoin, fenobarbital, karbamazepin, dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, untuk kelompok antifungal golongan ini, ya, konazol ini, ya, termasuk ketokonazol, varikonazol, dan lain sebagainya. Ini hambatan enzim, ya, sehingga terjadi peningkatan kadar siklosporin. Demikian juga dengan berbagai sediaan yang lain, ya, ini juga efeknya adalah meningkatkan kadar siklosporin. Nah, kemudian, ya, seperti pernah kita sampaikan, waktu untuk memonitor atau perlu dilakukan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan sampling, ya, kita sampaikan yaitu pada kondisi tercapainya steady state yang mana berkisar antara 5 kali T setengah, dan tentu tergantung kepada nilai T setengah eliminasi berbagai obat yang untuk siklosporin, maka waktu yang tepat berkisar antara 3 sampai 5 hari, ya. Kemudian dimonitor setelah setiap 4 sampai 7 hari, ya, after atau setelah konversi dosis, ya. Tetapi untuk inisial dosisnya ini, ya, tidak lebih dari 10 miligram per kilogram per hari sampai dengan konsentrasinya stabil. Nah, kemudian yang umum digunakan adalah true level, ya. True level ini sama juga istilahnya dengan kadar puncak, ya. Di sini maksudnya kadar puncak, ya. Ya, kalau kemarin kan kita sudah sampaikan pada saat steady state itu kan eh, bukan berarti kadarnya selalu konstan, tetapi
Dia tetap ada fluktuasi, dan meskipun kecil ya, yang mana dia akan naik turun lah. True level ini maksudnya adalah ini peningkatan ya, kalau dia pas naik di puncak, kemudian dia turun sedikit. Nah, ini yang palungnya naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, true level itu maksudnya kadar puncak tadi pada kondisi steady state dan pada saat di kadar puncaknya. Nah, ini kenapa tadi kok dibedakan ya? Kalau yang 15 menit sebelum pemberian obat tadi kan untuk memprediksi ya, dosisnya terutamanya adalah eh, atau pre-levelnya ya, 15 menit sebelum pemberian dosis berikutnya. Kemudian yang di sini ya, untuk konsentrasi 2 jam setelah pemberian itu ternyata berdasarkan pengalaman itu dia lebih sensitif untuk ini ya, dalam prediksi untuk rejeksi akutnya. Pertamanya ya tadi dalam kurun waktu 1 tahun setelah proses transplantasi. Nah, kemudian yang perlu diingat di sini juga digunakan ETA ya. Anda tahu ETA mestinya sebagai antikoagulan ya, dan di sini berarti yang digunakan adalah plasma. Nah, kemudian untuk monitoring parameter lain ya, pada saat terapi menggunakan siklosporin ini perlu dimonitor juga selain kadar obat di dalam darahnya tadi, tetapi juga perlu dilakukan ini monitoring tekanan darah dan juga serum kreatinin. Ya, ya ini baik apakah setelah dosisnya entah ditambah, dimodifikasi ataupun dikurangi. Nah, untuk siklosporin sendiri dosisnya ini harus diturunkan ya, boleh sebanyak 25% atau 50% jika pasien yang awalnya itu tidak menderita atau tidak mengalami hipertensi, tetapi setelah penggunaan siklosporin kok kemudian ada riwayat ini ya hipertensi. Kemudian jika hipertensinya ini tidak hilang atau masih ada terus, ya maka siklosporin harus dihentikan penggunaannya. Ya. Sehingga ini memang harus dimonitor baik tekanan darah ataupun serum kreatin. Oke, kemudian untuk kondisi-kondisi yang lain, nah tadi ya kita tahu bahwa penggunaan siklosporin ini cukup potensial ya, karena tadi penggunaannya kita lihat dari dosisnya itu sangat kecil ya, sehari di kisaran 5 ya 1 sampai 5 miligram gitu ya. Nah, kemudian dikarenakan dia tadi ya potensial ya sebagaikan dua sisi mata uang ya, atau apa istilahnya lah ya, segala sesuatu itu ada plus minusnya. Ketika dia potensial efek terapinya, tapi di sisi lain juga potensial menimbulkan efek samping ya. Nah, ini mungkin juga sangat tergantung dari tingkat keparahan efek sampingnya, sehingga nanti keputusannya bisa dua, apakah cukup dengan dosisnya diturunkan, atau bahkan kalau memang efek sampingnya juga lebih parah, ya ini harus dihentikan. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ternyata efek sampingnya di sini juga apa namanya, di berbagai organ ya, atau sistem organ baik kardiovaskuler, CNS, ada kulit, ada gastrointestinal, kemudian juga ada renal, sistem pernafasan juga ya, dan hal yang lain. Nah, ini Anda bisa cek ya, kalau kardiovaskuler bisa hipertensi, edema, CNS bisa terjadi sakit kepala ya. Kemudian misalnya ini neuromuskular ya, ada tremor dan lain sebagainya pada ini ya, kram.
Kemudian di ginjal juga ini renal dysfunction, peningkatan kreatinin dan sebagainya. Ya, bisa juga terjadi ini peningkatan peluang terjadinya infeksi ya, karena tadi kan imunosupresan ya, jadi tingkat imunitas seseorang mungkin turun dan bisa saja itu malah menjadi hal yang kurang bagus ya. Jadi ada peningkatan infeksi terutamanya di saluran pernafasan. Kemudian untuk kondisi toksikologi ya, pemberian siklosporin mungkin walaupun terjadi efek samping tadi tidak atau jarang ya mungkin terjadi keracunan seperti itu ya. Kemudian eh, walaupun mungkin ada peluang terjadi keracunan juga kondisinya tidak tidak parah begitu ya, atau manifestasinya atau simptom yang muncul mungkin tidak parah. Nah, sehingga di sini juga apa namanya belum ada antidotumnya ya, dan manajemen toksisitasnya bila terjadi keracunan ya hanya eh, terapi suportif ya, dan bisa menggunakan arang aktif ya. Ini tidak bisa juga dilakukan hemodialisis karena tidak sesuai ya. Kalaupun dilakukan hemodialisis ini tidak ada efeknya atau tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk preparasi pada oral atau intravenal ya. Untuk oral boleh diberikan dengan jus oranye ataupun jus apel ya. Tetapi yang dihindari adalah ini, ya, mengencarkan terlalu sering ya. Kemudian bisa yang penting juga untuk eh, apa namanya diperhatikan adalah kebersihan yang dari apa yang kita gunakan dan juga bahannya ya. Jadi untuk apa cairan ini walaupun ini bisa oral tapi diharapkan untuk tidak menggunakan plastik ya, gelas plastik ataupun yang dari styrofoam. Ya bisa lebih baik menggunakan gelas kaca atau stainless steelnya. Kemudian untuk pemberian intravena di sini bisa secara infusi intermittent, bisa juga secara continuous, ya infusi kontinu. Untuk intermittent infusion bisa dilarutkan dulu sebanyak 50 dalam 1 mili. Kemudian larutan yang pekat ini bisa diinjeksikan dengan pada atau diencerkan menggunakan larutan dextrose 5% ya, dan 20 sampai 100 mili. Kemudian selain dextrose 5% juga bisa menggunakan normal salin ya, normal salin atau NaCl ya, NaCl 0,9%. Kemudian di sini diberikan secara infus continuous 2 sampai 6 jam. Oh iya, kemudian tadi ada yang terlewat sedikit ya. Saya kok mestinya di sini ya. Ini juga untuk apa namanya? Bentar. Nggak muncul. Ini muncul. Untuk eh, sampling, kemudian untuk pengujiannya itu menggunakan metode untuk metode analisisnya ya, itu menggunakan metode fluoresen. Untuk saya centingnya gimana? Nggak ada.
Ini ya. Jadi C yang kita gunakan adalah monoklonal fluorescent polarization immunoassay ya. Hmm. Tadi nggak tahu lupa sudah saya sebutkan atau belum ya kalau seandainya saya lupa. Oke, kita lanjut ke tadi ya untuk perhitungannya ya. Jadi untuk perhitungannya bisa dari kita hitung untuk dosis awal ataupun dosis adjustmentnya ya. Untuk dosis awal ini bisa kita hitung clearance juga ya. Nah untuk clearance-nya eh, kalau yang diketahui adalah dalam mili per kilogram per menit harus diubah dulu menjadi satuannya liter per jam dengan cara kita kalikan bobot badan ya. Kemudian juga kita kalikan 0,06. Dan untuk menghitung eh, ya CSS target ya di sini sebelum menghitung maintenance dose juga untuk maintenance dose dihitung dengan clearance kali CSS kali interval waktu pemberian ya dibagi dengan S kali F nya karena ini mikrogram karena ini dosisnya dalam miligram maka di sini dibagi dengan 1000. Jadi di sini satuannya mikrogram per liter ya. Sementara untuk CSS ya, CSS ini satuannya adalah di mikrogram per liter, sehingga di sini apa namanya dihitung dengan S kali F kali dosis dan dosisnya dalam mikrogram, kemudian dibagi dengan CL kali interval, di mana satuannya liter per jam dan intervalnya adalah jam. Untuk continue ya infusion rate-nya ya ini ya, kecepatan infusinya ya di sini ya ini mungkin kalau Anda biasanya menggunakan simbol R ya, tapi di sini disimbolkan dengan KO. Tapi yang penting satuannya adalah mikrogram per jam. Kemudian ini ada sedikit kesalahan, jadi clear-nya ini satuannya seperti ini ya, di liter per jam, jadi bukan liter per kilogram. Kemudian kali CSS targetnya di mikrogram per liter, sehingga kalau dikalikan ini hilang, maka tinggal mikrogram per jam. Kemudian untuk dose adjustment-nya ya, eh, di, ini S kali F kali dosis dibagi dengan CSS-nya. Ya, jadi kan kalau CSS ini kan diketahui tadi dari hasil sampling ya, kemudian dosis yang kita gunakan pada saat itu ya. Ya, ini tinggal, tapi tolong nanti disesuaikan ya, kalau di sini hasilnya liter per, kalau tadi liter per jam, kalau di sini liter per day, ya di sini menyesuaikan dosisnya mikrogram per day. Kemudian untuk CSS targetnya, untuk ini menghitung eh, new maintenance dose ya, MD-nya ini juga miligram per day. Yang berarti ini clearance dikalikan dengan CSS targetnya ya. Kemudian dibagi S kali F dibagi 1000 atau dikali per 1000. Nah, kemudian kalau Anda ingin menghitung dengan cara lain ya, misalnya ini dosis yang diharapkan ya. Dosis yang diharapkan berarti yang kita ketahui adalah ini ya CSS yang ada dan dosis pada saat itu. Nah, untuk menghitung dosisnya berapa, nanti Anda tentukan dulu yang berapa. Ya, kalau CSS 10, nah, nanti tinggal ini 10 dibagi 5 dikali dosis yang ada pada saat itu. Oke, untuk materinya cukup itu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, adik-adik? Baiknya kalau tidak ada pertanyaan untuk eh,
materinya saya cukupkan sekian. Kemudian untuk kuisnya mungkin nanti minggu depan ya pada saat ada pertemuan di kelas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama. Ini apa kok ada yang cap? Oke.